sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Grace Octavia Kristiani Meka, NIM 2103060097 dari Prodi Peternakan Kelas A, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Poin-poin yang akan saya jelaskan yaitu bagaimana proses pencernaan karbohidrat di dalam tubuh hewan ruminansia maupun non-ruminansia, dan bagaimana proses metabolisme. Lalu bagaimana proses pencernaan protein di dalam tubuh ruminansia maupun non-ruminansia, dan bagaimana proses metabolismenya di dalam hati. Selanjutnya bagaimana proses pencernaan lemak di dalam tubuh hewan ruminansia maupun non-ruminansia, dan bagaimana proses metabolismenya. Dan selanjutnya, apa keterkaitan dari proses metabolisme karbohidrat, protein, serta lemak tersebut. Pertama sekali, saya akan menjelaskan tentang pencernaan karbohidrat pada ruminansia yang terjadi di dalam rumen. Kita ketahui bahwa pakan utama untuk ternak ruminansia adalah hijauan, yang dimana 75% kandungan hijauan tersebut adalah karbohidrat. Di dalam rumen, karbohidrat yang merupakan golongan polisakarida yang berupa selulosa, hemiselulosa, dan pektin yang diperoleh dari hijauan kasar, dan pati yang diperoleh dari konsentrat akan diubah menjadi gula sederhana oleh mikroba rumen. Hasil yang menjadi produk utama dari proses pencernaan karbohidrat dalam rumen ini adalah volatile fatty acid atau VFA, atau yang kita sebut juga dengan asam lemak terbang. Proses pencernaan karbohidrat dalam rumen ini terjadi dalam dua tahapan, yaitu yang pertama, tahap pertama merupakan proses perubahan karbohidrat menjadi asam pirufat, dan tahap kedua proses perubahan asam pirufat menjadi VFA. Pada tahap pertama ini, karbohidrat golongan polisakarida akan diubah menjadi gula sederhana, di mana fruktan dan sukrosa sebelumnya akan diubah menjadi fruktosa, selanjutnya menjadi fruktosa 6-fosfat dan akan menghasilkan asam pirufat. Sukrosa dan pati yang sebelumnya diubah menjadi maltosa dan isomaltosa akan berubah menjadi glukosa, selanjutnya menjadi glukosa 6-fosfat dan akan menjadi asam pirufat. Selanjutnya selulosa dan selobiosa akan berubah menjadi glukosa 6 asam pirufat, dan hemiselulosa serta pektin akan berubah menjadi pentosa dan selanjutnya akan menjadi fruktosa 6-fosfat dan menjadi asam pirufat. Pada tahap kedua, asam pirufat ini akan berubah menjadi VFA atau volatile fatty acid, yang pada umumnya adalah asam asetat, asam butirat, dan asam propionat. Asam asetat ini merupakan produk akhir dari fermentasi serat, di mana asetat ini berperan penting dalam produksi susu. Selanjutnya asam butirat yang di metabolisme dalam hati menjadi badan keton, di mana badan keton ini digunakan dalam pembentukan asam lemak, otot kerangka, dan jaringan tubuh lainnya. Selanjutnya adalah asam propionat, yang dimana ini merupakan produk akhir dari fermentasi gula dan pati. Asam propionat ini juga dianggap sebagai energi yang paling efektif karena prosesnya menghasilkan gas metan dan gas karbon dioksida yang sedikit. Produksi propionat yang rendah dapat mengakibatkan sintesis laktosa dan menyebabkan menurunnya produksi susu. Hasil akhir selain dari VFA ini yang menjadi hasil dari proses pencernaan karbohidrat dalam rumen adalah gas buangan berupa metan dan karbon dioksida. Gas-gas ini akan dibuang melalui eruktasi atau sendawa pada ternak. Perlu diketahui bahwa pemberian konsentrat atau legum yang berlebihan pada ternak ruminansia yang melebihi batas normal akan mengakibatkan produksi metan dan karbon dioksida yang meningkat. Hal ini bisa mengakibatkan kembung pada ternak dan bisa berdampak pada kematian ternak. Nah, itu tadi merupakan proses pencernaan karbohidrat di dalam tubuh ruminansia. Sekarang saya akan menjelaskan proses pencernaan karbohidrat di dalam tubuh hewan non-ruminansia, termasuk juga di dalam tubuh manusia. Proses pencernaan karbohidrat pertama kali terjadi di dalam mulut. Makanan yang masuk ke dalam mulut yang mengandung karbohidrat akan dikunyah dan bercampur dengan air liur atau saliva, di mana saliva ini akan menghasilkan enzim amilase yang berfungsi untuk mengubah karbohidrat menjadi gula. Pada umumnya,
jika makanan dikunyah lebih lama, maka enzim amilase ini dapat mengubah langsung karbohidrat menjadi maltosa. Selanjutnya, makanan yang sudah dicerna secara mekanik dengan gigi dan kimiawi dengan saliva akan masuk ke lambung melalui saluran esofagus. Di lambung, karbohidrat tersebut akan dicampur dengan asam lambung atau HCl yang bersifat korosif, di mana pencampuran antara HCl dan karbohidrat tersebut dibantu dengan proses kontraksi lambung. Karbohidrat ini akan diubah dan dihancurkan menjadi lebih cair. Kemudian cairan karbohidrat tersebut akan masuk ke duodenum atau usus 12 jari. Di sini akan terjadi kembali proses pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim amilopsin atau enzim amilase yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas, di mana enzim ini akan memecah amilum yang sebelumnya belum sempat terurai di dalam mulut menjadi disakarida. Kemudian karbohidrat disakarida ini akan masuk ke jejenum dan akan diubah menjadi monosakarida dengan bantuan enzim-enzim disakaridase, yaitu enzim yaitu enzim laktase, maltase, dan sukrase. Di mana enzim maltase ini akan mengubah maltosa menjadi 2 mol glukosa, sedangkan enzim laktase akan mengubah laktosa menjadi 1 mol glukosa, dan enzim sukrase akan mengubah sukrosa menjadi 1 mol glukosa. Kemudian monosakarida tersebut atau glukosa tersebut akan diserap melalui dinding ileum. Serapan tersebut akan diabsorpsi dan diangkut melalui saluran pembuluh darah, yaitu melalui vena porta ke seluruh tubuh, dan selanjutnya akan terjadi metabolisme karbohidrat. Sekarang saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana proses metabolisme karbohidrat di dalam tubuh. Nah, glukosa merupakan hasil dari proses pencernaan karbohidrat melalui saluran pencernaan, di mana glukosa ini akan diubah terlebih dahulu menjadi glukosa 6-fosfat. Glukosa ini dapat langsung digunakan oleh tubuh sebagai sumber energi dan dapat disimpan dalam bentuk glikogen. Glikogen ini dinamakan juga dengan simpanan glukosa. Proses ini dinamakan dengan glikogenesis. Nah, ketika tubuh memerlukan glukosa, glikogen ini akan dirombak kembali menjadi glukosa yang dinamakan dengan proses glikogenolisis. Nah, perombakan glukosa menjadi ATP dimulai dengan proses glikolisis, yaitu proses yang menghasilkan asam pirufat. Nah, dalam proses ini akan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Selanjutnya, asam pirufat ini akan menghasilkan asetil-CoA, di mana proses ini dinamakan dengan dekarboksilasi oksidatif, di mana proses ini juga akan menghasilkan 2 molekul NADH dan 6 ATP. Asetil-CoA ini juga akan menghasilkan gas karbon dioksida, 6 NADH serta 18 ATP. Selanjutnya asetil-CoA ini akan berlanjut ke siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Di dalam siklus Krebs ini akan dihasilkan 2 ATP, 4 karbon dioksida, 2 FADH dan 4 ATP. Maka jumlah ATP atau jumlah energi yang dihasilkan dari proses metabolisme karbohidrat di dalam tubuh adalah 36 ATP. Pembahasan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencernaan protein di dalam tubuh ruminansia. Ternak ruminansia memperoleh protein kasar melalui makanan dan air liur. Protein tersebut dapat berupa protein murni maupun NPN atau non-protein nitrogen. Nah, pencernaan protein terjadi di dalam rumen dan akan menghasilkan peptida, asam amino, dan NH3, di mana dalam pembentukan peptida ini dibantu oleh enzim proteolisis. Peptida ini sebagian akan digunakan oleh mikroba rumen untuk sintesis protein tubuhnya, sebagian lagi akan lolos degradasi rumen, dan sebagiannya lagi akan dibentuk menjadi asam amino. Begitu juga dengan non-protein nitrogen akan digunakan mikroba untuk sintesis protein tubuhnya. Bersama dengan protein yang telah dibentuknya tersebut, mikroba tersebut akan masuk ke abomasum dan akan diuraikan menjadi asam amino. Dalam proses pencernaan protein, ada juga protein yang masuk ke dalam tubuh ruminansia tidak tahan
dalam degradasi rumen, sehingga protein tersebut hanya akan langsung berubah menjadi mikroba rumen. Nah, dalam proses pembentukan NH3, proses tersebut akan selalu berjalan meskipun NH3 sudah tercukupi. Nah, kelebihan NH3 tersebut akan dibawa ke hati dan akan diubah menjadi urea. Nah, sebagian urea tersebut akan kembali ke rumen melalui air liur, dan sebagiannya akan diekskresikan di dalam ginjal dan akan keluar melalui urin. Selanjutnya adalah proses pencernaan protein di dalam tubuh non-ruminansia. Di dalam tubuh, protein akan diubah menjadi asam amino dengan rangkaian proses hidrolisis dan enzim-enzim yang bersangkutan. Proses pencernaan protein dalam tubuh dimulai ketika makanan yang mengandung protein masuk ke dalam mulut dan dicerna oleh gigi dan saliva. Namun, baik di dalam mulut dan esofagus belum terjadi proses pencernaan protein yang sebenarnya. Pencernaan selanjutnya berlangsung di dalam lambung, di mana protein akan bereaksi dengan enzim pepsin yang dihasilkan oleh getah lambung. Enzim pepsin ini hanya akan muncul ketika HCl menemukan protein berada di dalam lambung. Enzim pepsin ini akan merombak protein menjadi gugus yang lebih sederhana, yaitu seperti pepton dan proteosa. Hasil dari reaksi enzim pepsin dan protein akan bergabung dengan enzim protase yang ada di usus halus. Enzim protase ini berasal dari pankreas yang disalurkan oleh usus halus. Enzim protase akan menghidrolisis polipeptida menjadi jenis asam amino yang berbeda-beda. Setelah protein berhasil dirombak menjadi asam amino, selanjutnya junjut usus yang terdapat pada ileum akan menyerap asam amino dan akan disalurkan melalui peredaran darah ke seluruh tubuh. Dan ini merupakan gambaran utama dari proses metabolisme protein di dalam hati. Awalnya protein akan mengalami perubahan menjadi asam amino melalui proses pencernaan protein. Selanjutnya asam amino akan diserap melalui junjut usus dan akan dibawa ke hati melalui peredaran darah. Selanjutnya di dalam hati akan terjadi proses katabolisme protein, yaitu proses deaminasi dan proses transaminasi. Pada proses ini akan dihasilkan nitrat atau NH3 dan kerangka karbon. NH3 yang memiliki jumlah yang sangat tinggi akan menghasilkan amonia, dan amonia ini akan menyebabkan atau menimbulkan racun di dalam tubuh, sehingga amonia ini akan diubah menjadi urea dan akan dikeluarkan melalui urin. Disinilah akan terjadi proses siklus urea. Sedangkan kerangka karbon akan berlanjut ke siklus Krebs yang akan menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Selanjutnya proses pencernaan makanan yang terakhir yaitu pencernaan lemak. Yang pertama yang terjadi pada ternak ruminansia. Ternak ruminansia memperoleh lemak dari pakan, yaitu jenis hijauan yang mengandung glikolipid dan konsentrat yang kaya akan trigliserida. Selain itu, ternak juga dapat memperoleh lemak dari hasil proses metabolisme karbohidrat dan metabolisme protein. Proses pencernaan lemak di dalam rumen terbagi atas dua tahap, yaitu tahap lipolisis dan tahap biohidrogenasi. Pada tahap lipolisis akan dihasilkan asam lemak, di sini asam lemak tak jenuh dan galaktosa serta gliserol. Asam lemak tak jenuh ini terdiri dari linoleat, oleat, dan linolenat. Sedangkan galaktosa dan gliserol akan diubah menjadi VFA, khususnya propionat. Asam lemak tak jenuh ini yang terdiri dari linoleat, oleat, dan linolenat akan diubah menjadi asam lemak jenuh, yaitu asam stearat. Selanjutnya, asam lemak jenuh yang berantai pendek tersebut akan diserap oleh dinding rumen dan akan disebarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan asam lemak rantai panjang akan masuk ke abomasum, selanjutnya masuk ke duodenum. Di dalam usus halus ini, asam lemak akan disintesis menjadi asam lemak dan trigliserida oleh enzim lipase. Selanjutnya, asam lemak C14 akan menghasilkan triasilgliserol bersama dengan fosfolipid, dan kolesterol akan menghasilkan kilomikron yang selanjutnya akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah.
Kemudian proses pencernaan lemak pada non-ruminansia. Lemak di dalam tubuh akan dihidrolisis menjadi gliserol dan asam lemak dengan bantuan enzim lipase. Proses ini berlangsung pada sistem pencernaan. Dimulai saat makanan dihancurkan dan dilumatkan dalam mulut dan dibantu dengan enzim amilase. Kemudian makanan akan masuk ke lambung melalui saluran esofagus. Di dalam lambung akan terjadi pencernaan secara kimiawi dengan enzim-enzim dan HCl yang dihasilkan oleh lambung. Hal ini dapat bermanfaat agar lemak dapat lebih mudah dicerna di dalam usus halus. Di dalam usus halus akan terjadi proses pencernaan lemak yang sebenarnya. Pada duodenum, lemak akan diemulsifikasi oleh cairan empedu yang dihasilkan oleh kantong empedu untuk menghasilkan molekul lemak yang lebih kecil. Di saat yang bersamaan juga, pankreas akan menghasilkan enzim lipase untuk menghidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian, kedua senyawa tersebut akan bereaksi dengan garam empedu dan akan menghasilkan molekul yang lebih kecil lagi. Dan kemudian enzim lipase akan kembali memecah molekul lemak menjadi asam lemak dan monogliserida sebelum akhirnya melewati usus halus. Setelah melewati usus halus, asam lemak akan diubah menjadi trigliserida yang nantinya akan bergabung bersama fosfolipid, kolesterol, serta protein dan akan membentuk struktur baru yang disebut dengan kilomikron, di mana lapisan dari protein dan kilomikron ini dapat membuat molekul lemak larut di dalam air, sehingga dapat langsung diedarkan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Selanjutnya yaitu metabolisme lemak. Hasil dari pencernaan lemak adalah trigliserida. Dalam proses metabolisme, trigliserida akan disintesis menjadi gliserol dan asam lemak, di mana dalam prosesnya gliserol dan asam lemak ini membutuhkan glukosa untuk sampai ke siklus Krebs. Gliserol awalnya akan diubah menjadi dihidroksi aseton fosfat dan berubah menjadi gliseraldehid dan melalui proses glikolisis akan menghasilkan asam pirufat. Selanjutnya akan menghasilkan asetil-CoA dan akan masuk ke daur siklus Krebs. Begitu juga dengan asam lemak yang sebelumnya juga akan menghasilkan asetil-CoA dan akan masuk ke daur siklus Krebs, di mana pada siklus Krebs ini akan menghasilkan energi dalam bentuk ATP yang akan dibutuhkan oleh tubuh. Untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang keterkaitan dari metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Kita ketahui bahwa sebelum memasuki proses metabolisme, protein, karbohidrat, maupun lemak akan diubah terlebih dahulu menjadi ke molekul yang lebih sederhana melalui proses pencernaan, di mana protein akan diubah menjadi asam amino, karbohidrat akan diubah menjadi gula sederhana atau monosakarida, dan lemak akan dipecah menjadi gliserol dan asam lemak. Pada proses metabolisme karbohidrat, ada proses yang dinamakan dengan proses glikolisis, di mana akan menghasilkan asam pirufat. Dari glukosa akan menghasilkan gliseraldehid fosfat, selanjutnya akan terbentuk asam pirufat, di mana asam pirufat ini akan mengalami proses dekarboksilasi oksidatif dan akan menghasilkan asetil-CoA, di mana asetil-CoA ini akan masuk ke dalam siklus Krebs. Sedangkan lemak yang sudah dipecah menjadi gliserol dan asam lemak, gliserol akan dipecah menjadi gliseraldehid fosfat, sehingga gliserol akan masuk ke tahapan proses glikolisis. Gliseraldehid fosfat akan diubah menjadi pirufat dan melalui proses dekarboksilasi oksidatif akan menghasilkan asetil-CoA dan akan masuk ke dalam siklus Krebs. Dalam arti lain, gliserol akan masuk ke dalam proses metabolisme karbohidrat, sedangkan asam lemak dari lemak akan mengalami tahapan beta oksidasi dan akan berubah menjadi asetil-CoA, di mana asetil-CoA ini akan masuk ke dalam siklus Krebs. Sedangkan pada protein yang sudah diubah menjadi asam amino mengalami proses yang dinamakan dengan deaminasi, di mana deaminasi ini adalah proses di mana gugus amino dibuang sehingga tinggal meninggalkan kerangka karbon. Kerangka karbon ini
akan diubah menjadi piruvat, sehingga protein juga sehingga kerangka karbon akan masuk ke dalam proses glikolisis dan akan menghasilkan asetil-CoA dan akan masuk ke dalam siklus Krebs.